Center Diskominfo Rejang Lebong pada hari ini 7 Februari 2024. Saat ini kami sedang berada di Sulkur Rejang dalam agenda pelepasan ribuan benih ikan yang dalam hal ini akan dihadiri langsung oleh Bupati Rejang Lebong Dr. Andes Haji Syamsul Effendi Magister Manajemen. Oleh karena itu, mari kita simak agenda kita berikut ini. Bupati Rejang Lebong tebar ribuan benih ikan di sungai aliran air Duku dan Danau Kodok, Rabu 7 Februari 2024 pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Bupati beserta rombongan disambut secara adat yang ditampilkan sanggar anak PAUD Kasih Ibu Kelurahan Air Duku. Selanjutnya, Bupati beserta rombongan melepas ribuan benih ikan di sungai Desa Duku Ulu dan Danau Kodok, Kecamatan Sulkur Rejang, guna melestarikan ekosistem sungai. Di danau sebanyak 7.500 ekor bibit ikan nila ditebarkan. Kegiatan ini sebagai simbol komitmen pemerintah daerah dalam melestarikan lingkungan dan ekosistem sungai agar tetap lestari, katanya terkhusus di Desa Duku Ulu. Dijelaskan, kegiatan tersebut dilakukan dalam upaya menambah jumlah populasi ikan air tawar, terutama di perairan Sungai Air Duku dan Danau Kodok agar bertambah banyak. Dalam kegiatan pelepasan atau restocking tersebut, lebih dari 7.500 benih ikan nila disebarkan di sungai agar berkembang biak. Dalam sambutannya, Bupati mengatakan, Alhamdulillah pada pagi yang cukup cerah ini, kita sama-sama dapat mengumpulkan diri hadir memenuhi undangan Pak Lurah beserta jajaran dalam rangka restocking ataupun penebaran benih ikan di perairan umum khususnya di Desa Air Duku ini. Hadirin sekalian yang kami hormati, Pak Lurah beserta dengan stafnya yang kami banggakan, tentu kami menyampaikan terima kasih yang terteringa atas artinya undangan sekaligus artinya penyambutan daripada acara kita pada hari ini, terutama kehadiran kami beserta dengan rombongan. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu melalui kegiatan restocking ini salah satu artinya upaya pemerintah dan masyarakat. Artinya pertama untuk memberikan semacam katakanlah makanan ataupun sejenisnya yang berkaitan dengan gizi, yaitu dengan memanfaatkan daging ikan. Nah, oleh karena itu yang kita lakukan hari ini yaitu penebaran benihnya, bukan mak ikan, apalagi bapak ikan sejauh. Nah, maksud kami ini suka tidak suka harus mendapat perhatian khusus dari kita. Sama lagi tuh jemado bayi, tahu jemado merawat anak kecil, kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, kalau umpamanya bapak-bapak nanti ataupun ya katakanlah yang lain-lain melakukan penangkapan ikan yang semasih benih ini, saya kira lebih cepat ataupun gampang menangkapnya, dan insya Allah tidak akan berkembang, yang ada berkurang. Nah, itu yang jelasnya. Oleh karena itu saya beserta Pak Lurah, mungkin Pak Ibu juga, Pak Dirjen Pernaik, menitipkan pesan sehingga nanti kita panenkan ikan ini setelah dia agak berumur lah, paling tidak lah lebaran haji itu kalau kawan tahan, kalau nggak tahan haji pulang. Artinya harapan saya tahan nggak tahan mohon ditahan. Di samping artinya menyiapkan protein dari hewan jenis ikan, lebih daripada itu melestarikan ekosistem yang ada pada aliran sungai ataupun danau yang ada di air Duku ini. Nah, maka artinya dengan ada ikan ini, ya mohon maaf saya tidak menuduh. Kalaupun ada kebiasaan, apakah itu melakukan sentruman atau mutas kalau bahasa Inggrisnya, atau meracun, nah ini sangat tidak diperbolehkan. Bahkan undang-undang dan perda kita juga melarang keras untuk itu. Oleh karena itu pesan kami, artinya terlepaslah kita melepas ikan atau tidak, bahwa ekosistem ataupun artinya sepanjang aliran sungai tersebut wajib kita jaga. Pertama kebersihan. Ketika bersih artinya pasti pemandangannya juga indah, dan sewaktu-waktu air itu dimanfaatkan di luar untuk menyuci, mungkin untuk minum, insya Allah air itu juga halal. Tapi kalau air itu kotor atau dijadikan tempat pembuangan sampah, ya mohon maaf, ataupun apa namanya itu Pak, kesehatan BAB apa, pokoknya BAB lah.
Nah itu juga penyebab kita Kabupaten Jangampong ini tidak pada posisi satu, artinya mendapat predikat Kabupaten Sehat. Karena yang sikok lah, orang kita ini Bapak Ibu ada dua kelemahan. Ketika membangun rumah ataupun tempat tinggal ada kecenderungan membelakangi sungai, ya tak? Nah kemudian yang kedua, perilaku hidup konsumtif. Tapi tidak tahu kalau di daerah kita di air dusun, kalau dusun kami di atas tuh Bapak Ibu, ketika sudah musim kopi atau mahal, beli ikan tubuh sampai 3 macam. Ikan teri, ikan kering, ikan balur, ikan asin, termasuk ikan hancur, caluk. Nah artinya kan itu kan termasuk konsumtif. Nah kemudian artinya yang ketiga lagi, pada saat sudah panen mengantarkan anak ke jenjang pernikahan atau pesta, sanggup nyewo organ tunggal sampai 2 macam. Ya? Tidak organ tunggal kita siko, organ tunggal orang Musirawas. Yang penting tidak kalah dengan tetangga. Tetangga 2 kali, kita 3 kali. Itu konsumtif Bapak Ibu. Sementara anak yang kita hajatkan ini, ya mohon maaf, belum tentu ada pekerjaan tetap. Alangkah baiknya, kalaupun modal sebesar itu, artinya kita gunakan untuk membantu membuka lapangan kerjanya. Ya kalau yang masalah hajatan ataupun pernikahan pesta sebatas-batasnya, artinya saya tetap dukung. Tapi kalau luar biasa, apapun yang namanya pekerjaan yang melampaui kebiasaan, itu termasuk mubasir. Kalau mubasir, Pak Imam tadi baca doa, itu sebagian daripada pekerjaan setan. Nauzubillah. Nah kemudian yang kedua, kenapa kami mengingatkan untuk tidak membelakangi sungai? Sungai kalau menurut secara sosiologinya itu filsafat hidup Pak. Bio itu sulit, itu kan bahasa Cina. Bio itu kan bio, artinya hidup, mempunyai makna. Ketika air itu mengalir dengan bersih, dengan percikannya segala macam, itu membawa rasa ketenangan, artinya kesejukan. Nah kalau orang kita lain Bapak Ibu, boleh dijengok tuh. Ketika ada sungai besar, kalau baca apa bahasa Indonesia tuh Pak? Kalau tempat nyuci itu, dapur itu kan, nah, bawahnya sungai. Yang lebih parahnya lagi Bapak Ibu, kalau malam, ya mohon maaf, mungkin ada BO dari atas lah. Nah yang kawan di ujung tuh kebagian apa? Bau ke masalahnya. Nah oleh karena itu, mari kita bergeser kepada nilai-nilai yang agak baik, yang agak positif, artinya untuk kita itu juga di samping menjaga kebersihan dan keindahan daripada sungai dan lingkungan kita. Kembali kepada persoalan kata kita hari ini, stocking ini sebenarnya di zamannya Pak Haji Suherman tidak asing lagi gitu. Hampir tiap bulan, kalau aku setuju Pak, waktu itu aku belum jadi bupati, pokoknya tiap minggu habis waktu itu wajib. Entah ikan Pak Suherman itu pas kali makan tidak tahu, tapi artinya ukurannya sudah di atas 4 jari. Dan itu halal, ketika kita menyentrum ataupun mengupas ataupun meracun. Nah mudah-mudahan dengan seperti ini, artinya kita menggalakkan restocking ini akan nanti memberikan dampak yang positif kepada anak-anak maupun orang dewasa. Ketiga, artinya protein hewani ataupun jenis ikan yang kita konsumsikan, insya-Allah gizi untuk pertumbuhan kita bagus. Itu yang paling penting, sehingga pada hakikatnya nanti stuntingnya boleh dikatakan nol. Mohon maaf Bapak Ibu, Bengkulu Selatan dan Kaur hampir-hampir tidak ada stunting. Kenapa? Karena memang dia senang mengkonsumsi ikan. Kalau kita senang Pak, cuma ikan tidak katik. Nah, cara kita untuk menyiapkan ikan, kalau kita tidak punya laut, artinya itu kita membuat atau merawat dan menjaga sungai ataupun danau yang ada dengan cara kita melakukan restocking. Mudah-mudahan dengan seperti ini, artinya termasuk ini kebutuhan kita akan terpenuhi, terutama untuk gizi kita. Kemudian selain daripada itu Bapak Ibu, artinya kami ini melalui upaya dan ikhtiar kawan-kawan dari dinas, artinya Pak Zul dan jajaran melalui dana DAP tahun ini kita dapat, dan kita renovasi, insyaallah nanti kebutuhan ikan kita terpenuhi ataupun cukup. Itu harapan. Mudah-mudahan dengan banyak makan ikan kita menjadi sehat dan bebas
dari stunting. Saya kira itu saja Pak Lurah, Ibu Bapak dan masyarakat kami di RDU. Terima kasih atas artinya sambutannya dan mohon maaf atas kekurangan kami, terutama keterlambatan saya beberapa menit yang lalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di lain sisi, Lurah Air Duku berharap agar kedepannya Kelurahan Air Duku ini bisa diperhatikan karena posisi kelurahan ini terletak di pusat Kecamatan Selupurjang, sehingga di dalam melayani kebutuhan masyarakat, dijelaskan Imron selaku Lurah masih sungguh sangat sempat jelasnya. Kepada Bapak Bupati yang telah berkenan hadir di Kelurahan Air Duku ini, walaupun jadwal Bapak sangat sibuk, tapi beliau masih sempat dapat hadir menghadiri bertemu dengan kita masyarakat Kelurahan Air Duku. Pak Bupati, kami mohon maaf sebesar-besarnya, mungkin kami tidak menyambut Bapak dengan selayaknya Pak. Tapi inilah adanya kesederhanaan yang kami punya. Kami memakai anak PAUD, karena PAUD inilah yang ada di tempat kami. Dan kami silat, alhamdulillah karena silat inilah yang sudah diberikan oleh Bapak beberapa waktu lalu. Bapak bahwasanya pada saat sekarang ini bisa hadir di Kelurahan Air Duku dalam rangka pelepasan langsung benih ikan di Kelurahan Air Duku ini. Harapan kami di sini mohon diperhatikan Pak, karena kelurahan kami ini adalah ibu kotanya kecamatan, tapi tertinggal dari kelurahan tetangga dan desa tetangga. Dari dalam segi pembangunan kami ini masih ada 15 jalan poros yang belum diaspal. Kami juga mohon kepada Bupati setelah acara ini nanti, mungkin kami mohon mengajak Bapak Bupati untuk turun ke lapangan langsung, tapi mengendarai motor. Motor sudah kami siapkan, ini nanti ada 3 titik. Titik pertama yaitu melihat jalan RT 12 dan PAUD, sekolah PAUD Kasih Ibu. Titik kedua pelepasan di Sungai Air Duku, sungai yang terpanjang di Kabupaten Jalbong, yaitu melewati 12 desa dan kelurahan. Sesudah itu langsung ke titik terakhir yaitu di Danau Podok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara ketika diwawancarai oleh tim Media Center Rejang Lebong, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Rejang Lebong, Insinyur Haji Zurul Karnain menjelaskan. Kita ini kan dulu tunggu rencana 3 bulan ke depan. 3 bulan ke depan, berarti sudah lebaran. Berkelanjutan, Mbak. Lebaran lah. Berkelanjutan nih, Mbak. Berkelanjutan lah. Secara agak besarnya kita menyiapkan 3 kali dalam setahun ini. Karena kita menunggu yang kemarin induknya baru dibeli tahun lalu, baru mulai dibenihkan sekarang. Oke, totalnya 7.500 ekor. Oke, selamat. Demikian laporan yang dapat saya berikan. Saya melaporkan dari kantor Lurah Air Duku